Al-Fatihah kepada istrinya ketika istrinya meninggal, anak-anaknya meninggal, tidak ada yang pernah dikirimkan surat Al-Fatihah. Artinya kalau sekiranya mengirimkan membacakan surat Al-Fatihah kepada almarhum almarhumah itu sampai pahalanya, maka pastikan Rasulullah yang pertama-tama melakukannya. Inilah pemahaman yang sangat keliru. Kenapa? Karena mereka menganggap yang bisa kita lakukan adalah apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, kapan dilakukan adalah bid'ah. Kalau bid'ah, ujung-ujungnya adalah neraka. Maka siap-siap kamu saling masuk neraka. Karena setiap ceramah takziah pasti dia tutup, mari kita mengirimkan surat Al-Fatihah kepada almarhum almarhumah. Padahal yang namanya dalil bukan hanya perbuatan Rasulullah, bahkan ada perbuatan Rasulullah hanya boleh dilakukan oleh beliau, tetapi kita tidak boleh melakukannya. Di antaranya Rasulullah itu Pak banyak istrinya. Ada yang mengatakan 11, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 14. Kesimpulannya banyak istrinya Rasulullah. Tapi hanya Rasulullah yang bisa begitu. Beristri banyak adalah sunnah Rasulullah, tapi bagi kita hukumnya haram. Hanya dibatasi Pak, hanya 4. Sudah 4 istri, tapi masih ada kemauan dan kemampuan, boleh, tapi ceraikan dulu 1. Setelah diceraikan 1, tinggal 3. Tunggu sampai lepas iddahnya yang diceraikan itu, baru menikah lagi, berarti tetap 4. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah itu boleh Rasulullah menikahkan seorang gadis dengan seorang laki-laki tanpa seisi walinya, dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dia tanya sahabatnya, Abu Bakar, itu panggil kemari dulu itu sahabat yang sana itu. Datang, dipanggil Rasulullah. Datang menghadap. Sudah menikah kamu? Belum ya Rasulullah. Kenapa? Belum cukup biaya untuk uang panai dan uang mahar. Begini. Abu Bakar, itu anak perempuannya si ini sudah menikah kayak itu? Belum ya Rasulullah. Sahabatku, anak muda, kamu suka dengan anak perempuan anaknya si ini? Suka ya Rasulullah. Panggil, hadirkan kemari itu Abu Bakar. Hadirkan kemari itu perempuan. Kemudian dinikahkan Pak oleh Rasulullah. Begitu selesai proses pernikahan, Rasul mengatakan, wahai seorang istri yang baru, pengantin baru, bawa suamimu ini ke rumahmu. Kemudian sampaikan sama bapakmu, wahai bapakku, saya sudah menikah, ini suamiku. Kalau bapakmu tanya, siapa yang menikahkan kamu? Siapa yang menjadi wali? Bilang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau contoh itu Pak, mau ditiru itu perbuatannya Nabi itu Pak. Tapi haram bagi umatnya. Haram, tidak sah pernikahan tanpa seisi walinya. Banyak sekali perbuatan Rasulullah yang tidak boleh kita tiru. Tapi kalau perkataannya Rasulullah yang pernah lidahnya Rasulullah, hari syariat Islam,
menjadi ajaran sampai malam ini.